Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Arista Widya Rahayu, NPM 20.0111090261 dari kelas Agrostologi kelas F, angkatan 2019, Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu tanaman bernama Mucuna pruriens. Nah, Mucuna pruriens atau biasa dikenal dengan nama lokal karabenguk atau kacang babi memiliki ciri-ciri tanaman tahunan yang melilit, batang memanjang hingga 18 meter. Lalu daun trifoliate dengan panjang 7-15 cm dan lebar 5-12 cm, asimetris mencolok dan leafletnya berbentuk bulat panjang atau bulat telur lebih ke belah ketupat. Panjangnya 14-16 cm, lebar 8-10 cm, simetris, puncak membulat, lancip, dan ke ujungnya itu sedikit tajam dan kecil. Lalu perbungaannya berbunga banyak dengan panjang jumbai 15-35 cm, bunga warnanya putih hingga ungu muda sampai ungu tua, dan panjangnya 1,6-2,5 cm. Lalu polong lonjong dengan panjang 4-13 cm dengan lebar 1,2 cm, biasanya berbentuk lebih kurang sigmoid. Lalu ada bulu halus dengan rambut putih hingga coklat muda, dan satu polong biasanya berisi 7 biji lonjong dengan panjang 1-1,9 cm, lebar 0,8-1,3 cm, dan tebal 4-6,5 mm dan warna bervariasi. Ada warna hitam, merah marun, krem putih, abu-abu, coklat, dan belang-belang. Biasanya ini dapat menghasilkan 1.200 sampai 1.800 benih per kilogram. Lalu buahnya dengan bulu iritan oranye atau coklat, warna biji seragam, selebaran terminal dengan panjang 1,5 sampai 1,75 cm dan berukuran sama. Mucuna pruriens ini berasal tidak pasti karena orang-orang lebih banyak beranggapan bahwa mereka berasal dari India dan Asia Tenggara, termasuk Cina Selatan. Lalu budidaya Mucuna pruriens berasal dari seluruh daerah tropis, yaitu negara Afrika, Indian Ocean atau Madagaskar, Asia, dan Papua New Guinea. Lalu lingkungan tempat yang cocok untuk Mucuna pruriens ini hidup. Yang pertama itu tanahnya, mulai dari berpasir hingga tanah liat dia bisa tumbuh. Lalu asalkan drainasenya itu baik. Meskipun lebih menyukai tanah dengan kesuburan sedang hingga tinggi, tumbuhan ini mentolerir dan dapat produktif di tanah yang cukup tidak subur. Pada kisaran keasaman tanahnya itu sangat luas, dari pH kurang dari 5 sampai 8. Lalu ada curah hujan. Curah hujan ini tanaman ini lebih menyukai iklim panas dan lembab dengan curah hujan tahunan 1.000 sampai 2.500 mm. Tetapi akan tumbuh di lingkungan dengan curah hujan tahunan juga serendah 400 mm. Lalu memiliki toleransi terhadap kekeringan, tetapi tidak toleran terhadap genangan air. Lalu ketinggian tempatnya itu bisa dari 0 sampai 1.600 meter, tetapi dapat tumbuh juga hingga 2.100 meter di atas permukaan laut.
Untuk produksi biji-bijian, ketinggian yang terbaiknya itu 1.200 sampai 1.500 meter di atas permukaan. Lalu untuk iklimnya rentan terhadap embun beku, tetapi pada masa hidupnya yang relatif pendek dan pertumbuhan yang cepat, maka tumbuhan ini dapat tumbuh di subtropis. Kisaran suhu optimalnya antara 19 sampai 27 derajat Celcius. Mucuna pruriens ini dapat dijadikan sebagai pupuk hijau atau bisa juga langsung sebagai hijauan, atau dapat juga dikonservasi sebagai silase dan jerami. Lalu bijinya dapat digunakan sebagai pakan konsentrat bagi ternak. Lalu ada kandungan zat-zat makanannya, bergantung pada tahap kematangan, yaitu ia memiliki protein mentah pada daun sekitar 11-23% dan pada bijinya 20 hingga 35%. Kandungan mineralnya yang dimilikinya itu ada kalium, magnesium, kalsium, dan ferrum, serta kandungan lisin dalam biji-bijiannya. Lalu pencernaan daun ini sekitar 60-65%, biji lebih dari 95%, dan sekam 78%. Karena berbagai zat antinutrisi, jadi biji-bijian Mucuna pruriens ini tidak dapat diolah dan dapat menjadi racun bagi tubuh manusia ataupun hewan non-ruminansia. Karena ada senyawa toksik terpenting, yaitu asam amino non-protein, L-dopa, atau kandungan dalam bijinya kurang dari 2% sampai lebih dari 7%, dan mengandung juga tripamin halusinogen. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!